nahmaduh, kita senantiasa berusaha memujinya dalam setiap kondisi yang Allah takdirkan kepada kita. Wa nasta'inu, dan juga kita senantiasa berusaha memohon pertolongan secara mutlak hanya kepadanya, karena dia adalah As-Samad, zat yang bergantung seluruh makhluknya. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan senantiasa mengurusi makhluknya. Wa nastaghfiruh, dan juga kita senantiasa berusaha mengisi hari-hari kita hingga akhir hayat kita dengan memperbanyak selalu mohon ampun kepadanya dan kembali kepadanya. Senantiasa beristighfar. Karena kita ketahui kita adalah makhluk yang senantiasa melakukan kesalahan, namun Rabb kita Jalla wa'ala, dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab, yang menerima tobat, ya, walaupun dosa seorang hamba telah menggunung setinggi gunung tertinggi ataupun setinggi langit. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita, yang bahkan seorang nabi saja, Yusuf alaihissalam, mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari terkena atau tertimpa atas efek dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan dengan rezeki terbaik dalam kehidupan manusia, yaitu diberikan cahaya hidayah untuk menjalani agama ini, untuk diberikan ketakwaan, maka tentunya tidak ada manusia yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan sebaliknya, barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kerugian terbesar dalam kehidupan, yaitu dibiarkan dalam kesesatan yang bisa jadi dimulai dari kekufuran dia, maka tentunya tidak ada yang bisa memberinya petunjuk kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dari jiwa yang satu Allah ciptakan pasangannya. Wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Allah ciptakan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, maka bertakwalah kalian kepada Allah yang atas namanya kalian saling meminta dan peliharalah tali silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kalian. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang sejati. Amma ba'd, alhamdulillah. Mohon maaf sebelum memulai, mungkin ada baiknya Lagi dulu lagi main. di mute dulu ya, mungkin yang lain, supaya kita bisa konsentrasi. Silakan di mute. Ya, baik. Baik. Ikhwani fillahi, azakumullahu wa iyana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita taufik, terutama di pagi ini, ya, untuk duduk dalam majelis ilmu, walaupun secara online. Namun kita berharap kita mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan yang Nabi SAW menjanjikan dalam hadis-hadisnya,
mengenai mereka yang berusaha menginvestasikan waktu untuk menuntut ilmu. Ya. Dan kita akan selalu mengingat akan keutamaan menuntut ilmu ini agar kita senantiasa kuat dan senantiasa kita dibimbing ya dalam menjalani kehidupan. Cukuplah perkataan Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi yang beliau menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang menyusuri sebuah jalan mencari kesempatan yang dia di sana ingin mendapatkan ilmu. Yaltamis itu dalam bahasa Arab seperti eager before dalam bahasa Inggris, atau sangat menginginkan. Yaltamisu fihi ilman, yang dia mencari kesempatan, yang dia sangat menginginkan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud oleh perkataan Nabi SAW bila dimutlakan tentunya adalah ilmu din, ilmu agama. Ya. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju al-jannah, menuju surga. Menuju surga. Lalu kemudian beliau juga katakan, wa innal malaikah, dan sesungguhnya para malaikat la tadau ajnihataha, mereka merebahkan sayap-sayap mereka li talabul ilm, di hadapan para penuntut ilmu. Ridhan lima yasnak, karena ridha atas apa yang mereka lakukan. Wa innal alim, dan sesungguhnya orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang belajar lalu berusaha kemudian mengajarkan kebaikan-kebaikan tersebut, mengamalkan dan mengajarkan, la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard, itu benar-benar dimintai ampun oleh penduduk langit dan bumi. Hatta al-hitan fil jawfil ma, sampai ikan yang berada di tengah lautan yang dalam. Lalu beliau juga mengatakan, wa inna fadlal alim alal abid, dan sesungguhnya keutamaan seorang yang ahli ilmu di atas seorang ahli ibadah. Ahli ilmu di atas ahli ibadah. Kafadlil qamari lailatal badri ala syairil kawakibi, seperti perumpamaan bulan yang tengah purnama di atas bintang-bintang yang berkilauan. Wa innal ulama warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ahli ilmu adalah pewaris nabi. Atau bisa dipahami juga, mereka yang disebut pewaris nabi adalah ahli ilmu. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wa dirhaman, dan sesungguhnya para nabi, mereka tidak pernah mewarisi dirham ataupun dinar, uang perak atau uang emas, harta benda. Innama warathul ilm, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu, barang siapa yang mengambil warisan tersebut, akhadha bihadlin wafirin, maka dia sungguh telah mendapatkan bagian yang sangat besar, keberuntungan yang sangat agung. Nah, itulah perkataan Nabi SAW yang beliau katakan, ya, dikutip oleh Abu Darda. Jadi hadis ini dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan ada seseorang yang datang ke Abu Darda ketika beliau ditugaskan di negeri Damaskus, Dimask. Ada seorang pemuda dari kota Madinah yang rela menempuh perjalanan sekitar 1.300 km, kota Madinah ke Damaskus. Kira-kira 1.300 tahun yang lalu, ya. Dan dia menempuh perjalanan ribuan kilometer hanya untuk menemui Abu Darda, yang dia katakan bahwa Abu Darda itu mengajarkan hadis-hadis yang dia tidak ketahui. Lalu Abu Darda mengatakan hadis tersebut. Ketika ditanya, apakah kamu datang ke Damaskus untuk berdagang atau mungkin karena hajat, ya, lalu ikut pengajian saya? Pemuda ini mengatakan, la wallahi, tidak, demi Allah, aku hanya datang untuk mendapatkan ilmu darimu. Maka kemudian Abu Darda mengatakan tadi, idzan fasma, kalau gitu dengarkanlah. Lalu beliau mengatakan, mengutip perkataan Nabi SAW yang tadi kami sebutkan. Sebuah perkataan yang terdiri dari beberapa kalimat, namun menunjukkan betapa agungnya kedudukan ilmu agama dan usaha untuk mereka yang menuntutnya, mereka yang Allah telah berikan karunia untuk
bisa mendapatkan sebagian kecil dari ilmu tersebut dan mengamalkan dan mengajarkannya. Sebuah fadilah yang sangat agung. Nabi SAW tadi pertama katakan satu perkara yang sangat esensial. Ketika beliau katakan man salaka thariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang menyusuri jalan yang di sana dia sangat menginginkan ilmu, ya, dan yang dimaksud tentunya kata para ulama kalau ilmu dimutlakkan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan itu maknanya adalah ilmu agama. Karena ilmu banyak, ada ilmu geologi, ada ilmu fisika, tapi yang dimaksud bila dimutlakkan keutamaannya maka itu ilmu agama. Barang siapa yang menyusuri jalan mencari kesempatan menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya. Dan tentunya kita tahu akhir kehidupan manusia, dimanapun asal dia, siapapun dia, apapun status kehidupannya, dahulu seorang pejabat, dahulu seorang pengusaha besar, pengusaha nasional, ataupun dia hanya seorang tukang beca. Ujung kehidupan kita semua hanya dua. Imal bainan nara wa jannah, antara surga atau neraka. Tidak ada tempat ketiga. Yang ada hanya mungkin al-a'raf, ashabul a'raf, yang mereka amalnya pas setengah-setengah antara baik dan buruk. Tapi dengan izin Allah dan luasnya rahmatnya, akhirnya mereka kelak akan masuk surga. Namun tempat hanya dua, antara al-jannah wan nar, antara surga dan neraka. Sehingga ketika seseorang menuntut ilmu dimudahkan jalannya menuju surga, ya dia dimudahkan menuju kehidupan yang sebenarnya. Karena siapa yang bisa hidup di neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan para ulama juga mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari hadis tersebut, artinya ya seseorang yang menuntut ilmu akan dimudahkan menuju surga. Artinya mafhum mukhalafahnya, mereka yang sulit untuk menuntut ilmu, ya, yang mungkin tidak menginvestasikan waktunya, selalu merasa sibuk dengan urusan dunia, ya, selalu bilang saya kan ada urusan ini, urusan itu, nantilah belajar malah, yang penting saya sholat dan seterusnya, ya. Terkadang seperti itu, ya. Atau bahkan yang mereka sama sekali tidak terfikir untuk belajar agama, ya, sama sekali, bahkan dia tinggalkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, ya. Maka pemahaman terbalik, mereka yang demikian yang disulitkan, ya, bisa jadi dia yang dimudahkan jalannya menuju neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Dan juga tadi disebutkan bahwa malaikat merebahkan sayap mereka di hadapan para penuntut ilmu. Ya. Di antara penjelasan para ulama bahwa malaikat mereka ketika diperintahkan turun ke bumi, antara untuk mencatat amalan hamba, mereka akan senantiasa berhenti. Di antara stasiun-stasiun yang mereka berhenti adalah yang ada Apaan Ustadz, mic-nya mati. Tidak, tinggal dihidupin lagi Tad. Kayaknya mati. Afwan. baru matinya ya? Iya baru. Ya, kalau Tad. Kenapa ya? Malah nggak kepencet ya. Baik. Baik. Jadi disebutkan bahwa malaikat makhluk yang Allah sifatkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka yang tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Mereka senantiasa bahkan merendahkan sayap mereka. Bahkan di potongan ayat hadis berikutnya, bahwa orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard, benar-benar dimintai ampunan yang di langit ataupun yang di bumi. Ya. Yang di langit itu maksudnya kata para ulama, ya, kata Ibnu Jama'ah antara ini, ya malaikat. Ya. Malaikat mendoakan mereka, meminta ampun kepada mereka. Sampai hitan, sampai ikan yang kita tidak tahu bagaimana cara mereka berdoa, tapi kita harus pahami bahwa mereka semua senantiasa bertasbih dan berdoa.
Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi Allah sebutkan kalian tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih, berdoa. Mereka bahkan mendoakan para penuntut ilmu, para pengajar ilmu kebaikan, ya. Dan bayangkan subhanallah, kata Ibnu Jamaah, manusia seringkali bersemangat untuk meminta doa dari siapa? Dari orang soleh atau orang yang kita kira soleh, dari seorang ustadz, dari seorang kiai, dari seorang ulama. Pak Ustadz, saya mau ada hajat ini dan itu, doakan saya ya. Dan itu sesuatu yang wajar. Kalau dia hidup dan dia hadir di hadapan kita, boleh kita minta didoakan. Nah, ini kata para ulama. Sedangkan manusia, ustadz, kiai, semua kita melakukan kesalahan. Kita Bani Adam, kullu Bani Adam khata', semua anak Adam itu pelaku kesalahan. Bahkan ulama terdahulu mengatakan, andaikan dosa itu meninggalkan bau, tentunya tidak akan ada yang mau duduk bersama kami. Artinya mereka mengatakan kami pun berdosa, cuman kalian tidak tahu. Andaikan dosa itu meninggalkan bau, ya, kalian nggak ada yang mau duduk sama kami. Subhanallah, itu perkataan ulama salaf. Tapi ini yang mendoakan adalah makhluk yang tadi Allah sebutkan, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah maksiat kepada apa yang Allah perintahkan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan segera melakukan apa yang Allah perintahkan. Al-malaikah, makhluk yang sangat mulia. Maka hendaknya, ya, Ibnu Jamaah dalam kitab Tadhkiratus Sami, ya, wal Muta'allim, beliau katakan, maka hendaknya manusia berlomba mendapatkan doa-doa mereka, ya. Dan juga tadi dikatakan bahwa fadlul alim alal abid, keutamaan seorang ahli ilmu atas hamba, ya, seorang yang hanya beribadah biasa saja dengan seorang yang beribadah di atas ilmu, ya, seperti perumpamaan, ya, al-qamar, bulan, lailatal kal badri, kal qamar lailatal badri, seperti malam, seperti bulan ketika purnama di atas bintang-bintang. Bedanya jauh, dua-duanya sama-sama indah, kata para ulama. Bintang indah berkilauan, tapi bulan jauh lebih indah, apalagi ketika purnama, dan dia memberikan manfaat kepada yang lainnya. Bahkan di desa-desa kita ketahui kalau misalnya lagi bulan purnama, orang anak-anak sengaja keluar rumah, ya. Mereka bermain senang karena terang dan terasa menyenangkan, ya. Cuaca cerah, kemudian terang, ya, dan keindahan bulan bisa kita nikmati. Bahkan orang Arab itu seringkali mengumpamakan, ya, keindahan itu dengan bulan, ya. Wajhuka kal qamar, wajahmu seperti bulan, ketika menyebutkan keindahan wajah seseorang, cahayanya wajah seseorang, ya. Nah, seorang ahli ilmu, seseorang yang belajar berusaha mengamalkannya, itu seperti itu. Bintang indah, ahli ibadah indah, cuman manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dia sholat, dia zikir, ya, bagi diri sendiri. Tapi seseorang yang berusaha mengajarkan apa yang dia telah pelajari, berusaha mengamalkan lalu mengajarkan, maka orang lain mendapatkan manfaatnya juga. Dan juga tadi terakhir Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya para ahli ilmu itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak pernah meninggalkan dinar ataupun dirham, ya, karena mereka tentunya menyadari, dan ini yang harus selalu kita sadari, ya, bahwa antara lain Nabi SAW mengatakan, innal ghina'u laisal ghina'ul ard, sesungguhnya kekayaan yang sejati itu bukan dengan banyaknya harta, ya, akan tetapi kata beliau, kekayaan sejati ghinam nafs, hati yang selalu merasa, atau kekayaan jiwa yang selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan itu antara lain diperoleh dengan ilmu. Makanya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan mereka yang mengambil warisan para nabi ini, maka dia sungguh mendapatkan kebahagiaan, bagian yang sangat agung. Nah, ini yang kadang kita lupa. Kadang kita, ya, kita lihat kesuksesan orang lain. Oh, ini si fulan menjadi CEO dalam usia seperti ini. Si fulan mendirikan sebuah perusahaan startup yang bisa menghasilkan berapa ratus juta, bahkan sampai miliaran. Kita kadang takjub, Masya Allah, saya ingin seperti ini. Si fulan memiliki kemampuan
ini dan itu dalam hal duniawi, kita takjub, ya. Tapi kadang kita tidak merasa takjub dengan si fulan yang alhamdulillah dia telah mengambil banyak bagian dari ilmu agama. Sekarang alhamdulillah dia semakin belajar, tahsinnya semakin baik, bahasa Arabnya semakin baik. Sekarang dia sudah bisa belajar bahasa kitab. Sekarang dia sudah alhamdulillah belajarnya langsung dari kitab dan seterusnya. Kadang kita tidak merasa ini, kita mengejar yang dia punya salary berapa sekarang, ya. Padahal yang tadi yang harusnya kita inginkan, yang harusnya kita iri adalah yang mengambil warisan para nabi, ya. Itulah yang harus selalu kita, hadis ini selalu diingat-ingat terus, perkataan Nabi SAW, agar kita selalu bersemangat untuk menuntut ilmu, khususnya dalam agama kita yang mulia ini. Karena agama kita agama yang berdasarkan ilmu. Kita selalu ingat ayat pertama yang turun, Iqra, bacalah. Dan membaca adalah asas dari ilmu. Semua ilmu dalam berbagai fan minal funun, ya, berbagai macam cabang ilmu, itu selalu ketika diajarkan, apalagi dalam sesuatu yang resmi, institusi yang resmi, di sekolah, di kampus, selalu dimulai dengan apa? Iqra, bacalah, ya. Nah, itulah artinya Islam ini agama yang berdasarkan ilmu. Begitu pula dengan mereka yang menginginkan menjalankan tugasnya sebagai laki-laki. Laki-laki adalah, kita ketahui, pemimpin, ya. Rijal qawwamuna 'ala nisa, mereka adalah pemimpin bagi wanita. Nabi SAW mengatakan kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, ya. Dan juga beliau mengatakan ar-rajul, ya, dia adalah seorang ra'in, ya, wa huwa mas'ulun, ya, an ahli baitih, an ahli. Dan dia seorang laki-laki adalah pemimpin minimal bagi keluarganya. Dia akan kelak ditanya. Mas'ul artinya dari kata soal dalam bentuk maf'ul, dalam bentuk objek, ya. Dalam wazan, ya, dalam pola bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita ketahui ada pola-pola tertentu dalam bahasa Arab yang bermakna dia bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Nabi SAW mengatakan bahwa laki-laki adalah ra'in, dia pemimpin, wahwa mas'ul, dan dia mas'ul. Mas'ul artinya, ya, dia isi maf'ul, artinya objek dari kata soal, artinya dia akan ditanya, ya, akan keluarganya. Dia akan ditanya. Maksudnya ditanya apa? Nanti kita akan ditanya saat kita berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala, wa laysa bainana wa bainallahi turjuman, ya. Kata Nabi SAW, tidak ada antara seseorang dengan Allah penerjemah. Kita ketika yaumul hisab benar-benar akan ada di hadapan Allah dan akan ditanya. Akan ditanya begitu detail, ya, mengenai antara lain yang diberikan tanggung jawab kepada kita. Kita akan ditanya mengenai diri kita sebagai seorang hamba. Kita pernah menjadi anak dan kita dilahirkan tentunya kan menjadi anak. Dilahirkan mengenai apa yang sudah kita lakukan sebagai seorang anak bagi orang tua. Apalagi anak laki-laki memiliki tanggung jawab lebih terhadap orang tuanya, berbeda dengan anak perempuan. Lalu kemudian juga kita akan ditanya, ya, bila seseorang diberikan amanah, Allah berikan rezeki kepada dia berupa keluarga, berupa pasangan, akan ditanya dia sebagai seorang suami, bagaimana tanggung jawab dia terhadap istrinya. Ketika juga Allah berikan karunia kepada dia, rezeki, ya, berupa keturunan, maka juga dia, subhanallah, nas'allah as-salamah, Allah akan nanya, Allah akan bertanya kepada dia mengenai anak-anaknya, ya. Dan subhanallah, tentunya untuk menjawab ini kita butuh ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man arada al-akhirah fa'alaihi bil-ilm, wa man arada dunya fa'alaihi bil-ilm, wa man arada barang siapa yang menginginkan akhirat maka harus dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka harus dengan ilmu. Maka tentunya menjawab pertanyaan tadi harus dengan ilmu. Bisa jadi na'udzubillah seseorang tidak mempersiapkan dengan baik, sehingga saat itu dia akan berdusta di hadapan Allah. Saya sudah begini-begini.
atau dia tidak menjawab tidak sesuai yang diperintahkan. Artinya kita ketahui tugas kita sebagai seorang hamba di muka bumi ini, hamba Allah, sehingga kita mengikuti aturannya. Bisa jadi kemudian dia, apa yang dia lakukan ketika ditanya semuanya bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Dan kita khawatir, termasuk yang Nabi SAW katakan, manuki sofil hisab, barang siapa yang didebat saat hisab, faqad udzib, dia sudah pasti akan kena azab. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Barang siapa yang didebat saat hisab, maksudnya debat di sini ketika dia berdosa atau dia ketika melakukan sesuatu yang ternyata ya dimurkai oleh Allah, faqad udzib, dia akan diazab, kata Nabi SAW. Ya. Oleh karena itulah kita duduk di sini. Saya dan teman-teman semua dari Yayasan Pendidikan Ihsanul Adab. Begitu juga dengan teman-teman semua, dengan ikhwan, dengan saudara kami semua. Ya. Kita semua sama-sama di sini antara lain untuk saling menasihati, saling mengingatkan. Karena jiwa kita lemah, butuh dikuatkan. Kita butuh ilmu bagaimana seharusnya kita menjadi seorang hamba, menjadi seorang anak, seorang ayah, seorang suami. Kita perlu ilmu. Jangan sampai seseorang melalaikan ilmunya sebagai seorang, misalnya seorang anak, seorang hamba. Padahal dia tadi ketahui tugasnya adalah seorang di muka bumi adalah Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya. Atau sebagai seorang, sehingga dia kemudian melalaikan hak Allah seperti mentauhidkannya. Sehingga justru bisa jadi dia yang merusak agama dari anak-anaknya, dari keluarganya. Karena dia tidak memahami tugasnya sebagai seorang hamba. Atau juga seseorang tidak memahami tugasnya sebagai seorang anak. Dia sibuk bekerja, ya, dia sepelekan urusan misalnya orang tua dia. Sudah tua renta, saya fokus bekerja saja, cukup ngasih uang saja dan seterusnya. Atau bahkan ada yang sama sekali tidak peduli, bahkan tidak mengasih. Betapa banyak orang tua yang sampai usia tua, seorang kakek renta, nenek renta, ketika ditanya kenapa masih bekerja, kayak naik, ya, dia bilang, saya nggak ada, saya untuk kehidupan saya memang saya harus bekerja, saya nggak punya uang lagi. Lalu ketika ditanya apa nggak punya anak-anak, anak-anak saya ada, mereka saya punya ada 5, ada 7, tapi mereka juga punya urusan masing-masing. Subhanallah. Artinya apa? Seringkali anak tidak menjadikan orang tua sebagai salah satu prioritas urusan mereka. Harta yang mereka berikan itu hanya fokus buat anak-anak. Padahal orang tua juga memiliki hak besar. Nafkah itu, zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang tua. Ulama sepakat. Kenapa? Karena mereka adalah yang wajib dinafkahi. Kalau mereka kekurangan, maka dia harus keluarkan hartanya. Walaupun akhirnya dia tidak menjadi wajib zakat. Karena hartanya berkurang. Ya, karena apa? Karena ini jauh lebih wajib. Bahkan dibandingkan ya zakat kepada yang lain. Dia tunaikan dulu kepada ini. Nafkahnya kalau akhirnya berkurang, sehingga tidak mencapai nisab dalam zakat, maka tidak masalah. Ya. Dan berbakti pada orang tua adalah salah satu jalan keberkahan hidup, jalan datangnya rezeki secara maknawi, dan juga jalan memiliki anak-anak yang kelak akan juga berbuat yang sama kepada dia. Sebagaimana para ulama katakan, kama tudin tudan. Sebagaimana engkau berbuat, maka engkau akan diperlakukan. Seseorang yang na'udzubillah, nas'allah al-huda, ketika memperlakukan orang tuanya dengan baik, dengan adab yang baik, menanggung orang tuanya, sadarilah insya Allah, Allah juga akan jadikan anak-anakmu demikian. Kalau engkau ingin melihat dirimu 20 tahun, 30 tahun ke depan, ya, bagaimana anak-anak memperlakukanmu, maka lihatlah sekarang bagaimana engkau memperlakukan dirimu kepada orang tua. Mereka yang cuek sama orang tuanya, nggak ada waktu sama sekali, tidak memperhatikan urusan mereka, sadarilah cepat atau lambat, nanti mungkin 20-30 tahun kemudian, anak-anaknya yang menjadi besar akan begitu juga, akan cuek juga dan nggak peduli. Na'udzubillah. Makanya kita butuh ilmu dengan baik dalam masa ini. Begitu juga sebagai seorang suami. Betapa banyak sekarang suami-suami yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istri-istrinya. Istrinya ketika merasa kekurangan,
dalam keluarga kekurangan harta, akhirnya justru dia yang mendorong istrinya, udah kamu kerja sana, ya, tanpa melihat bagaimana bahayanya, ya. Kalau misalnya seorang istri bekerja, ya, dan juga pekerjaannya di rumah aman, tanggung jawabnya seorang ibu aman, ya, anak-anaknya mungkin sudah besar atau bisa dikendalikan, dan juga dia bekerja dalam kondisi yang aman secara syariah, ya, dan tidak memberatkan, maka tidak masalah izin suaminya, ya, suaminya mengizinkan, tidak masalah. Tapi betapa banyak suami yang seolah-olah tidak cemburu ketika istrinya masuk di instansi, masuk di perusahaan, yang bisa terjadi ikhtilat, terjadi campur baur laki-laki dan perempuan. Bahkan yang lebih mengerikan, terkadang frekuensi pertemuan mereka dengan rekan sekantor yang jenis kelamin berbeda itu lebih panjang dibandingkan pertemuan dia dengan suaminya, ya. Dan terjadilah yang terjadi, dan sudah banyak kejadian di zaman kita, di sekitaran kita. Mulai dari sering bertemu, akhirnya sedikit-sedikit cerita, ya, mulai ternyata rasa nyaman dengan cerita tersebut, curhat, ya, dan segala akhirnya dekat. Akhirnya kecenderungan kepada rekan kerjanya lebih besar dibandingkan kepada suaminya. Bahkan naudzubillah banyak sekali kasus terjadilah yang terjadi perzinahan. Naudzubillah. Kenapa laki-laki suaminya nggak peduli? Ya. Nabi SAW mengatakan laki-laki jenis ini adalah dayuth yang tidak memiliki kecemburuan. Bahkan disebutkan kata Nabi SAW bahwa Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Disebutkan pada hari kiamat karena pada hari itu semua manusia, bahkan Nabi pun membutuhkan rahmat Allah, membutuhkan kasih sayang dan perhatian Allah. Tapi bahkan ada golongan-golongan yang sama sekali Allah tidak lihat, Allah tidak pedulikan. Antara lain siapa? Laki-laki yang tidak punya kecemburuan terhadap orang yang ditanggungnya, terhadap istrinya, terhadap anak perempuannya, ya, terhadap saudarinya, terhadap ibunya. Nggak punya kecemburuan, dia main. Anaknya perempuan dibiarin bergaul bebas. Bahkan di antara mereka ada yang sengaja, bahkan ditanya udah punya pacar belum, ya. Bahkan sengaja anaknya difasilitasi untuk pacaran supaya dapat suatu bagian dari dunia yang gratis, ya, seperti minimal dapat antar sekolah, ya, lumayanlah meringankan gratis. Subhanallah. Justru itu dia menabung untuk keburukan bagi anaknya. Cepat atau lambat jadi bom waktu. Nggak peduli, kenapa? Karena mungkin nggak tahu ilmu, ya. Naudzubillah. Seperti kami ini belakangan, ya, kami mengadakan sejumlah kajian, contohnya mengenai faraid, mengenai warisan, juga mengenai bab pernikahan. Kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang buat kami itu mengelus dada, dan kami, ya, naudzubillah, dengan segala macam kekurangan kami berlindung kepada Allah untuk tertimpa demikian, ya. Masalah perzinahan contohnya. Ketika bertanya bagaimana nih tentang warisan ini, ya, ternyata seseorang yang bapaknya suaminya meninggal, ya, ini punya 2 anak, ya, suami istri punya dua anak. Nah, bapaknya meninggal dan dia punya warisan dari keluarganya, dari keluarga besarnya. Nah, yang jadi masalah kenapa? Warisan ini belum dibagikan, tapi akan dibagikan. Dan keluarganya semua tahu bahwa dia punya 2 anak. Yang jadi masalah, ya, yang anak pertama yang dia miliki ternyata bukan anak yang dilahirkan secara sah. Jadi mereka berzina terlebih dahulu, lalu kemudian ketika sudah mulai ada di kandungan, mereka menikah. Artinya apa? Dia nasabnya tidak sampai kepada ayahnya, ya. Atau saya lupa apakah dia sudah lahir baru kemudian menikah, ya. Tapi intinya nasabnya nggak sampai ke ayahnya. Artinya kita ketahui anak zina itu nasabnya ke ibunya. Sehingga dia bingung bagaimana menjelaskan ke anaknya bahwa dia tidak akan dapat bagian. Anaknya sudah besar, usia 20 tahunan, dia bagaimana menjelaskan bahwa dosa masa lalu orang tuanya. Kalau kamu ini bukan anak sah, ya. Kemarin juga ada yang bertanya mengenai ini kakek neneknya yang dahulu berzina. Naudzubillah, bagaimana zina ini begitu buruknya sampai efeknya bahkan ke cucunya, ya. Kakek neneknya berzina, ya, lalu kemudian akhirnya mereka menikah, lalu punya anak, yang menjadi anaknya ini siapa?
ibunya. Jadi ibunya ini sebenarnya hasil dari perzinahan. Sehingga nasabnya juga sama ke ibunya, ke neneknya nasabnya ya, bukan ke kakeknya. Karena menikah di luar ya pernikahan yang sah. Nah, yang jadi masalah ibunya ini kemudian menikah dengan seseorang laki, menikah biasa alhamdulillah. Yang jadi masalah, yang jadi walinya adalah ayah biologisnya tadi. Yang memang di kartu keluarga memang ayahnya. Tapi kan dia dulu ketika dia lahir, ya dia lahir dari hasil perzinahan. Sehingga dia bukan ayah secara nasab dan secara hukum fikih tidak boleh menjadi wali, ya. Dan ini dinikahkan dan sudah menjadi wali, ya. Nah, sekarang cucunya yang repot, ya. Bagaimana sekarang sudah kakek neneknya sudah meninggal sudah lama ya, ini hasil perzinahan. Bagaimana ini status hubungan pernikahan ayah dan ibu saya? Nah, walaupun itu disebutnya nikah subhah ya. Anaknya ini tidak dianggap sebagai zina, tapi para ulama fatwakan dia harus mengulang akad nikahnya. Harus mengulang akad nikahnya. Kenapa? Karena dia dinikahkan oleh wali yang tidak sah. Ayah biologis, ya. Bukan ayah secara nasab, ya subhanallah. Ya. Dia juga kebingungan, ya. Akhirnya dia bagaimana saya nanti nikahkan ya, subhanallah. Artinya karena ini semua dimulai ya karena naudzubillah kemaksiatan, lalu tidak ada landasan ilmu. Sehingga dengan beraninya tadi ayah biologisnya menjadi wali. Akhirnya setelah puluhan tahun ya, yang setelah cucunya belajar baru terbongkar. Ternyata nggak sah dulu kakek menjadi wali ibu saya. Subhanallah. Puluhan tahun melupakan ilmu. Baru kemudian akhirnya ya kami jelaskan mendapatkan fatwa harus mengulang akad nikah orang tuanya. Sudah puluhan tahun menikah, subhanallah. Bagaimana ini? Gitu kan? Artinya karena hilangnya ilmu dari koridor, dari ruang-ruang di rumah kita. Kita seringkali hanya mengandalkan dalam berkeluarga, hanya melihat bagaimana orang. Ya. Kita tidak mau mempelajari bagaimana Nabi SAW membina keluarga, bagaimana hukum-hukum yang seputar keluarga. Hukum-hukum seputar keluarga harus seorang laki-laki tahu. Mengenai perwalian, ya, mengenai hak-hak suami dan istri, kita harus tahu. Ya. Kalau sudah menikah, kita harus tahu dengan benar. Bagaimana juga mengenai warisan secara mendasar, kita harus tahu. Karena ayah begitu besar tanggung jawabnya. Oleh karena itulah, kita sama-sama duduk di sini, insya Allah dengan musta'inan billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita semua berusaha ingin belajar, termasuk tentunya kami sendiri. Kami sendiri adalah yang paling berhak untuk dinasihati, ya. Artinya kita sama-sama ingin belajar bagaimana kita menjadi seorang ayah. Kita punya tanggung jawab kita kelak di hadapan Allah. Kita bisa menjawab di hadapan Allah dengan jawaban yang Allah ridhai. Yang Allah akan hisab kita dengan hisaban yasira, dengan hisab yang mudah, ya. Dan juga kita ingin anak-anak kita kelak menjadi amalan yang tidak terputus. Ya, dia akan berdoa, dia memohon ampun kepada orang tuanya, dan juga kita berharap kita termasuk orang yang Nabi SAW katakan dalam hadisnya, inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, la turfa'u darajatuhu fil jannah, dia benar-benar akan ditinggikan derajatnya di surga. Benar-benar akan ditinggikan derajatnya di surga. Lalu dia heran, anna hadza, kenapa bisa demikian ya Allah? Artinya apa? Dia merasa amal-amalan saya pas-pasan, ya. Lalu bagaimana bisa ditinggikan? Anna hadza, bagaimana? Dia sendiri keheranan. Kok bisa seperti itu? Amal saya pas-pasan bisa ditinggikan derajatnya di surga. Perhatikan jawabannya. Maka akan dikatakan kepada dia, listighfari wala dikalak. Semua ini karena istighfarnya anakmu untukmu. Subhanallah. Anaknya melakukan pekerjaan yang mungkin sebagian orang anggap sederhana. Ya. Dia sepertiga malam terakhir, dia mengangkat tangan, berderai air mata. Orang tuanya sudah meninggal. Ya. Allahumma gfirli wali walidai. Ambillah aku dan kedua orang tuaku. Ya. Ketika dia sujud, Allahumma gfirli abi, ya Allah ampunilah dosa ayahku. Ya.
ketika dia mungkin dapat kesempatan, dapat kelapangan harta, dia umroh, ya dia haji, di Sofa dan Marwa, dia khusyuk menghadap Ka'bah, mengangkat tangan sembari menangis. Rabbighfirli wali walidai, ya Allah ambillah dosa kedua orang tuaku. Kemudian dia berdoakan secara khusus abinya, ya Rabbighfirli abi, ya. Maka subhanallah, itulah harta terbesar yang bisa kita tinggalkan. Ketika kita dapat kedudukan yang lebih baik dan lebih baik di kehidupan yang abadi. Antara lain dengan rahmat Allah dan taufiknya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi, ya, tentunya nasihat bagi kami sendiri. Dan ini semoga menjadi pemicu semangat kita untuk konsisten dalam belajar, ya, dan saling menasihati dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kami kembalikan kepada Akhi Yahya. Tafadhal mashkur. Allah. Insyaallah, alhamdulillah, nasihat yang sangat bermanfaat ya bagi kita dan bermakna. Barangkali ada yang bertanya, ya kami tunggu. Kita masih ada waktu beberapa saat. Silahkan, ya, baik open mic ataupun di kolom chat. Ya. Silahkan bapak-bapak sekalian. Ya, karena di sini nggak ada ibu-ibu. Alhamdulillah. Silahkan. Ya. Qadarullah masyaallah, hari ini banyak yang izin Ustaz, menghadiri pernikahan. Pernikahan, Masya Allah. Hampir yang izinnya hampir 30 orang. Masya Allah. Gak ada yang menghadiri pernikahan sendiri ya? Iya, belum. Mungkin nanti setelah disiapkan ini. Kita belajar bareng dulu. Alhamdulillah. Silakan rekan-rekan, bapak-bapak, ya, di rekan-rekan The Father Project dimanapun berada, ya. Nah, sambil silahkan Bapak Ubaidillah, ya. Tafadhol. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah suara saya terdengar, Ustaz? Ya, silakan. Tafadhal. Saya izin bertanya, Ustaz. Saat ini saya belum menikah. Terus saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan digital marketing, yang mana saya jelaskan sedikit tentang pekerjaan saya, ya Ustaz. Di mana lingkungan pekerjaan saya ini tuh saling bercampur gitu, Ustaz, yang berbaur sama lawan jenis. Terus terkadang juga di tempat kerja ada beberapa kawan yang kayak mendengarkan musik dan sebagainya gitu, Ustaz. Yang mana itu kalau dilihat dari syariat agama Islam itu sangat bertentangan sekali gitu, Ustaz. Nah, yang saya tanyakan adalah apabila saya bekerja di tempat seperti itu, kemudian misal saya sudah menikah dan saya menafkahi keluarga saya dari pekerjaan yang seperti itu, apakah itu nanti nafkah yang saya berikan kepada keluarga saya itu bisa memberikan pengaruh buruk kepada keluarga saya gitu, Ustaz? Iya. Atau gimana, Ustaz? Ya, baik. Baik, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Dalam masalah ini, kita harus memisahkan antara memang sifat pekerjaannya atau lingkungan yang menyertainya. Kalau dari sisi pekerjaannya, cara memperolehnya, tentu digital marketing adalah pekerjaan yang umum. Dan apalagi kalau marketingnya dalam produk yang memang diperbolehkan, ya, halal secara syar'i, sama sekali tidak ada masalah. Artinya harta yang dia peroleh dari bekerja seperti itu halal insya Allah. Tapi yang jadi masalah terkadang ada sesuatu yang menyertainya, seperti lingkungan pekerjaan. Lingkungan pekerjaan ini antara lain dikhawatirkan yang merusak jiwa orang yang bekerja di situ. Ya, apalagi tadi katanya ada ikhtilat, campur aduk perempuan dan laki-laki. Ya, kemudian hal-hal yang bertentangan dengan syariat yang lainnya, ya. Dan itu sehari-hari kita lakukan. Artinya kita
bergaul, interaksi sehari-hari, lama-kelamaan tentunya akan mengikis keimanan kita. Ya. Dan kita ingat Nabi SAW mengatakan bahwa seseorang teman itu seperti yang baik akan seperti penjual minyak wangi. Kita bisa dapat parfum atau kita mendapat wanginya. Teman yang buruk seperti pandai besi. Kita bisa terbakar bajunya atau terkena bau bakaran. Begitu pula teman. Asalnya kita baik, niat baik, menghidupi nafkah keluarga. Tapi lingkungan kita misalnya jauh dari hal seperti itu. Penuh kelalaian, campur aduk laki-laki perempuan. Bisa jadi kita terbawa. Makanya para ulama katakan as-sahib, sahib, teman itu sahib, menyeret. Ya. Betapa banyak sendiri pasti kita lihat di pengalaman kehidupan kita, orang yang asalnya baik, bergaul dengan ini dan itu, wah beda sekarang dia. Ya. Jadi jauh dari dia dulu, ya seperti itu. Ya. Tanpa sadar. Nah inilah yang dikhawatirkan, yang lebih dikhawatirkan. Kalau sifat pekerjaannya, tadi digital marketing, yang dia menjual apalagi produk yang halal, maka maafi muskilah insyaallah. La haraj ya, tidak masalah. Yang banyak masalah nih, sifat yang menyertai dari lingkungan pekerjaannya. Ini yang harus diperhatikan. Ya. Artinya, kalau demikian, bagaimana solusinya? Sekarang dunia digital marketing saya kira dunia yang sangat di antara pekerjaan yang paling sangat dibutuhkan. Ya. Dan dia menembus semua lini. Banyak saya kira insya Allah majal atau apa namanya bidang-bidang lain yang artinya yang perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Cari insya Allah perusahaan-perusahaan yang kira-kira kita bisa menjaga diri atau bahkan mungkin berusaha mandiri. Mungkin bisa jadi saya kan baru mungkin belum punya klien segala macam, tawakal sama Allah. Tawakal disertai dengan niat. Ya Allah, aku ingin membuka usaha sendiri karena berusaha untuk bertakwa kepadamu ya Allah. Karena kalau saya tidak bisa, karena engkau tentunya larang untuk ikhtilat. Sedangkan umumnya kantor-kantor ini ikhtilat, saya ingin menghindari itu karenamu ya Allah. Kita niatin kayak gitu. Ya. Yang pertama kita harus pahami dengan niat. Kata Ibnul Mubarak, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah. Betapa banyak amalan yang sepele, dianggap sepele manusia, menjadi besar karena niatnya. Bisa jadi ibadah. Jadi kita menghindarkan diri dari situ karena ibadah. Karena saya nggak mau ini, saya ingin mandiri ya Allah. Berikanlah aku kemudahan. Dan kita husnuzon. Ya, dengan misalnya aku tidak mau bergabung dengan yang seperti itu. Dengan gaul yang lebih baik. Atau bahkan aku juga bisa memulai diri dengan sendiri, kita husnuzon, insya Allah Allah akan berikan lebih banyak keberkahan. Dan selalu kita ingat-ingat, kata Nabi SAW, man taruka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, awadallahu khairan min, Allah akan berikan yang lebih baik sebagai gantinya. Ya. Husnuzon kepada Allah, karena barang siapa berhusnuzon kepada Allah, Allah akan berikan sesuai dengan prasangkanya. Bila baik, Allah akan berikan yang baik. Bila buruk, na'udzubillah, akan diberikan yang buruk. Ya. Nah, jadi seperti itu. Semoga ya diikhtiar, dicari yang lebih baik secara agama. Ya. Dan semoga Allah segera memudahkan antum mendapatkan jodoh yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Ustaz. Wah, iya, barakallahu fiik. Amin ya Allah. Baik, satu pertanyaan lagi karena sudah menjelang ini dari Pak Yuda ya. Silahkan Abu Maja. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ana Yuda, Afan izin bertanya Ustaz. Allah yu'tikal afiyah. Kang Yuda, tafadhol. Alhamdulillah Ustaz, Ana punya anak 2 perempuan. Yang pertama umur 9 tahun dan yang kedua 7 tahun Ustaz. Iya. Alhamdulillah salah satu anak Ana itu mempunyai kedekatan lebih dengan anak Ustaz. Misalnya seperti kayak sampai sekarang kalau tidur kadang pengen berdua sama anak Ustaz. Terus beliau sering peluk-peluk anak, cium-cium anak. Yang mau Ana tanyakan Ustaz, apakah ada batasan umur Ana harus jaga jarak dengan beliau Ustaz? Soalnya kan anak perempuan, Ana khawatirnya juga akan jadi fitnah juga Ustaz dengan anak sendiri Ustaz. Iya. Jazakallahu Barakallahu fiik. Allahu a'lam bishawab. Ya.
terutama di usia mereka akan menuju balik, tentunya kita harus mulai. Dan biasanya secara alamiah anak pun menjadi malu biasanya, ya. Secara alamiah ketika dia mencapai usia balik, dia mulai malu, ya. Terkadang mulai malu dicium sama abinya atau dipeluk, ya. Itu secara alamiah Allah berikan naluri untuk dia kemudian malu, ya. Nah, itu tentunya harus kita perhatikan ketika usia-usia menjelang dia balik, ya. Balik ini kan kalau secara paling cepat menurut ahli fikih paling cepat 9 tahun. Ya. Paling cepat wanita tuh balik 9 tahun. Ya, 9 tahun itu berarti kira-kira kelas berapa? Kelas 3 ya. Bisa kelas 3. Nah, kita mulai perhatikan. Ya, artinya di usia-usia seperti itu kita mulai menjaga jarak. Artinya hal-hal yang kedekatan kita seperti waktu dia masih bayi, ya masih anak-anak, ya kita mulai kemudian tentunya ya mulai menjauhkan, apalagi misalnya tadi tidur bersama, ya kalau sudah usia-usia mencapai balik, ya maka mulai kemudian dihindari, ya. Antara lain ya untuk menghindari fitnah. Fitnahnya dari apa? Fitnahnya antara lain dari fitnah diri kita sendiri. Kita tidak tahu syaitan itu bisa masuk kemana saja. Ya, yajri majra damil insan, setan itu masuk ke aliran darah manusia, ya. Kita juga merasa bahwa kita manusia lemah, ya. Jadi kita juga takut dari berbagai fitnah tersebut. Jadi kira-kira sudah mendekati usia balik, atau bahkan tadi ya, kalau kata para ulama fikih, usia balik yang paling awal itu sekitar 9 tahun, ya. Dimulai seseorang mulai perhatikan, ya, kedekatan dia dengan anak perempuannya. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu Ustaz, barakallahu fiik. Barakallahu. Ada satu yang angkat tangan lagi, boleh Ustaz? Silakan. Ya, silakan Pak Arinaka ya, Tri Suharno. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dijaga Allah, sehat dan senantiasa istiqomah. Amin ya rabbal alamin wa lakal muslim. Ana mau tanya, Ana punya anak gadis umur 18, baru masuk kuliah. Nah, kemudian ada teman Ana yang menanyakan menjodohkan dengan putranya yang sudah kerja gitu ya, dan Ana tahu soleh anaknya. Nah, jadi kan kalau ada tawaran seperti itu, Ana harus tindak lanjuti. Nah, Ana sudah ngobrol secara baik-baik dengan Ananda, kemudian sudah dipertemukan juga ya, ta'aruf tapi dalam pengawasan lah ya dengan kami, kemudian nazar lah, seperti nazar ya, saling melihat gitu ya. Tapi qadarullah anak-anak tuh belum mau gitu. Aku belum mau. Jadi dengan alasan-alasan yang kan masih pengen kuliah, pengen ini segala macam gitu. Jadi sementara kalau Ana sih sebenarnya menginginkan karena sudah cukup umur ya, tapi nggak tahu ya dari sisi kedewasaan juga mungkin belum. Nah, ini sebaiknya gimana Ustadz ya menyikapi kondisi seperti ini gitu Ustadz? Iya. Syukron ya. Ya. Barakallahu fiik. Mengenai yang tadi disebutkan dan si anak kemudian ada kecenderungan untuk tidak mau, maka itu hak dia, ya. Seorang bikr ataupun perawan, dia memiliki hak untuk tidak mau dengan seseorang yang ditawarkan kepada dia. Maka itu termasuk hak dia, ya. Jadi ya mungkin kalau ditanya dengan berbagai alasan, kalau alasan mungkin dia karena mau kuliah, mau apa, sambil dijelaskan saja, dinasehati bahwa insya Allah tidak masalah dengan kuliah, masih bisa berbarengan, dan juga insya Allah lebih menguatkan. Apalagi sekarang kita ketahui kalau kuliah umum apalagi ya, fitnahnya begitu besar, ya. Tapi insya Allah dengan menikah akan lebih diberikan keterangan dan kemudahan. Dan saya pribadi, karena saya pernah jadi jurnalis ya, pernah jadi wartawan, dan kami pernah menulis mengenai pernikahan muda, ya, pernikahan muda. Saya bandingkan dengan kenakalan anak muda, ya, dengan ya seks bebas kayak gitu.
Subhanallah, ternyata ini adalah solusi yang terbaik memang, menikah muda. Walaupun BKKBN bilang, oh ini tidak bagus pernikahan muda ini, berpotensial menimbulkan perceraian yang cepat, kemudian masalah keluarga begini. Sekarang kalau mau jujur ya mereka ya, itu data yang Anda ambil itu siapa? Orang-orang yang memang menikah muda karena niat agama, menjaga diri, atau karena mereka anak muda bilang MBA, made by accident, karena berzina lalu menikah. Coba lihat. Yang berantakan itu yang rata-rata seperti itu. Awalnya pacaran, menikah muda. Itu yang rusak. Ya. Sedangkan mereka yang alhamdulillah 19 tahun laki-lakinya bahkan ya, menikah. Ya, saya ingat ya waktu kami dulu kuliah yang kedua kalinya di misalnya seperti di Lipia. Saya ingat semester pertama, semester 2 itu teman-teman meliburan ya, sebar undangan nih, subhanallah. Ini masih saya dulu waktu saya pertama ingat pertama saya dulu kuliah di Unpad ya, kuliah umum. Itu tuh sampai semester akhir nggak ada yang nikah, sampai baru lulus, dan itu pun perempuan. Ada satu sih akhwat ya menikah, tapi satu angkatan nggak ada yang nikah, subhanallah. Baru lulus. Kayak pas di kampus agama di Lipia, dari mulai takmili ada sebelum jurusan sebelum syariah, kemudian syariah semester 1 liburan itu undangan, subhanallah saya di situ. Dan ketika mereka di semester 5 itu sudah anaknya sudah 1, ada semester akhir tuh udah anaknya 2, dan mereka lebih dewasa dan lebih kuat ya. Baik yang ikhwan ataupun akhwat, mereka lebih dewasa, jadi nggak fokus kemudian untuk ya belajar dan mencari nafkah. Sudah mulai dari awal tuh sudah mulai mandiri jadinya. Ya. Nah, kita lihat perbedaannya antara yang niatnya baik, dipersiapkan dengan ilmu, dengan yang tadi karena ya naudzubillah karena hasil pergaulan yang buruk. Nah, dalam hal seperti ini kita ingatkan, insya Allah ini banyak kebaikannya. Kalau memang dia karena hal seperti itu. Tapi kalau mungkin karena dia sebenarnya mohon maaf ya, mungkin tidak cocok dengan calonnya, dia mungkin ada sesuatu yang tidak disukai. Ya, itu wajar saja. Ya, kita kan juga seperti itu. Ya wajar saja. Ya mungkin dia cuma malu untuk mengungkapkannya. Ya dikomunikasikan saja. Ya. Ya, biasanya ya mungkin ya bukan tipe saya gitu kan. Nah kalau seperti itu artinya dicarikan lagi ikhwan yang soleh ya, dicarikan lagi ikhwan yang soleh. Bapaknya nih bagus nih, bapaknya yang nyariin gitu kan. Apalagi kita sudah kenal, saya tahu nih anak nih pemuda nih, masya Allah agamanya ya, misalnya dalam pengajian, apalagi saya juga tahu dia amanahnya ya, orangnya bagaimana menjaga diri. Nah, kita tawarkan lagi ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau memang alasannya, kita lihat dulu alasannya ya. Kalau tadi memang karena personalnya ya wajar, itu hak dia untuk dia menolak, tapi kita carikan alternatif lain. Seperti itu Pak. Allahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Afwan. Ya. Ya Ustaz, kebetulan nanti siang ada daurah lagi ya Ustaz di Anafi ya? Oh bukan, di apa namanya, Alatif ya, sama Alatif. Oh ya, Pemumtazah ya. Silahkan Anda insya Allah ikut itu Ustaz. Saya bagian asar saya. Asar ya. Dan bagian pada zuhurnya Ustadz Farid insya Allah. Hafizahullah. Masya Allah. Ya, silakan bagi yang ingin berjumpa langsung. Itu langsung di majelis ya nanti. Kalau maghrib insya Allah di Cicadas ya, Cicadas. Oh ya, insya Allah. Pada asar di Alatif, habis Isya ya tadi di Cicadas ya. Habis maghrib. Oh, habis maghrib. Iya. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah berjumpa ya. Biasa cuma di grup, sekarang alhamdulillah bertemu dengan pembina kita, dengan guru kita. Ini insya Allah akan terus kita berinteraksi ya. Mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan, saling tumbuh. Kita mempersiapkan diri yang belum kita pantaskan, yang sudah kita tumbuhkan kembali ya. Hal-hal yang menjadikan kita sebagai hamba Allah, sebagai anak dari ibu bapak kita, sebagai suami dari istri kita, dan sebagai ayah dari anak-anak kita, dan sebagai kita bagian dari masyarakat, kita sebagai seorang muslim yang bermanfaat bagi semuanya. Baik, alhamdulillah mungkin itu saja sesi kali ini ya. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada
Al-Ustadz yang sudah hadir di sini. Semoga Allah memberikan kebaikan, keberkahan, dan kesehatan untuk antum sekeluarga. Insya Allah kita akan bertemu melalui suara beliau nanti ke depannya. Dan nanti kita akan berjumpa lagi, mungkin insya Allah offline konsepnya, yang berjumpa langsung dengan beliau juga. Ya. Kami cukupkan, terima kasih. Jazakumullah khairan. Kami pamit undur. Ya. Bila ada pertanyaan dan lain-lainnya, silakan di grup. Dan insya Allah nanti ada penjelasan selanjutnya terkait pola pembelajaran. Ya. Baik, terima kasih. Kami cukupkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf bila ada salah kata, salah kalimat, itu datangnya dari kami. Kami pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Iyakum jazakumullah khair.